Kita lihat bagaimana kecerdasannya Sunan Ampel menggunakan sistem pendidikan pertama kali di Pulau Jawa, di Nusantara, dengan sistem pendidikan yang sampai sekarang masih eksis, yaitu Sorogan dan Bandungan, sistem kepesantrenan. Kalau mau jujur, sebenarnya kalau dikatakan bapak pendidikan nasional, itulah Kanjeng Sunan Ampel. Kita kenal dengan Sunan Bonang, dengan kecerdasannya menggunakan bonang, salah satu alat gamelan, untuk mengumpulkan masyarakat Tuban dan sekitarnya agar dia mau menerima dakwah Islam. Kecerdasan Wali Songo yang lain seperti Sunan Muria, Sunan Giri, Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, mereka menyusun tembang-tembang dalam Jawa. Semuanya itu mempunyai nilai falsafah tersendiri yang amat dalam, menjadi tuntunan kita hidup. Kecerdasan Sunan Kalijogo menciptakan wayang kulit dan cerita lakon wayang kulit yang eksis sampai sekarang, adalah suatu bagaimana sarana seni untuk mengislamkan penduduk tanah Jawa kala itu. Di antara muridnya Syekh Muhammad bin Fadlullah Burhanpuri adalah Syekh Jamaluddin Husin Al-Akbar, atau lisannya orang Jawa menyebutnya Syekh Jumatil Kubro, yang menjadi kakek daripada Kanjeng Sunan Ampel. Otomatis Sunan Ampel, Sunan Gresik, terus murid-murid Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri dan lain-lain adalah seorang penyebar Islam sekaligus seorang guru seton. Thariqat Satoriyah berkembang di Nusantara semenjak dari perkembangannya penyebaran Islam fase pertama. Bahkan sebagian peneliti sejarah menyatakan bahwa Sunan Padusan, seorang anggota Dewan Wali Songo yang bertugas menyebarkan Islam di wilayah ujung timur Pulau Madura, yang diambil menantu oleh Pangeran Joko Dole, merupakan salah satu
guru daripada Thariqat Syattariyah. Wa min sayyidi a'malina may yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kama wahlu bihaqqihi nas'aluka Allahumma imanan la yartaddu wa na'iman la yanfad wa qurrata 'ainin la yanqati wa marafaqata bi sayyidina Muhammadin fi alal jinan wa salli wa barik alaihi 'adada ma jara bihil qalam adada ma kana wa adada ma yakun wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pertemuan kali ini Al-Fakir akan membahas bab hadhihi tariqah tajma'u baina tariqainil azimaini. Ini tariqah yang kita amalkan, tariqah yang kita geluti, ajarannya yang kita hayati, mengumpulkan baina tariqainil azimaini, dua tariqah agung, yakni wahuma tariqatul qadiriyah wasyattariyah. Kedua tariqat agung itu adalah tariqat pertama adalah tariqat qadiriyah, yang kedua adalah tariqat syattariyah. Kata syattariyah dinisbatkan kepada seorang waliullah di negeri India, yaitu Maulana Abdullah Syattar. Kalimat Syattar shin ta ra secara lugatan, secara terminologi bermakna cerdas atau jadi orang-orang Syattariyah diusahakan adalah orang-orang yang cerdas di dalam memahami situasi keadaan, dan cerdas pula pun bagaimana untuk menyampaikan dakwah dalam situasi keadaan tersebut. Memang pengertian ini memang benar. Kita ingat, kita mafhum para wali-wali songo, para dewan ulama, dewan wali yang tergabung dalam organisasi Wali Songo, beliau-beliau orang-orang yang cerdas. Secara suluk, secara tasawuf, beliau-beliau merupakan seorang Syattariyah, guru spiritual Syattariyah. Das bagaimana dia untuk menyampaikan Islam dalam suatu dan kondisi di tempat-tempat yang berbeda. Kita lihat bagaimana kecerdasannya Sunan Ampel menggunakan sistem pendidikan pertama kali di Pulau Jawa, di Nusantara, dengan sistem pendidikan yang sampai sekarang masih eksis, yaitu Sorogan dan Bandungan, sistem kepesantrenan. Kalau mau jujur, sebenarnya kalau dikatakan bapak pendidikan nasional, itulah Kanjeng Sunan Ampel. Dia mendidik generasi-generasi tanah Jawa untuk mempunyai iman dan tauhid yang kuat, punya wawasan intelektual yang pada saat itu adalah sangat bergengsi.
Kita kenal dengan Sunan Bonang. Dengan kecerdasannya menggunakan bonang, salah satu alat gamelan, untuk mengumpulkan masyarakat Tuban dan sekitarnya agar dia mau menerima dakwah Islam. Kecerdasan Wali Songo yang lain seperti Sunan Muria, Sunan Giri, Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, mereka menyusun tembang-tembang dalam Jawa. Semuanya itu mempunyai nilai falsafah tersendiri yang amat dalam, menjadi tuntunan kita hidup. Misalkan Sunan Muria menyusun tembang Kasmaran, Sunan Kalijogo menyusun tembang Pangkor, itu semuanya mempunyai nilai falsafah yang sangat mendalam kepada diri kita. Kecerdasan Sunan Kalijogo menciptakan wayang kulit dan cerita lakon wayang kulit yang eksis sampai sekarang adalah suatu bagaimana sarana seni untuk mengislamkan penduduk tanah Jawa kala itu. Juga pun kita sebagai penerus-penerus perjuangan Sattoria, penerus-penerus perjuangan Wali Songo dan Masya Sattoria, juga pun kita harus berpikiran cerdas, menganalisa tantangan setiap zaman yang berbeda, dan bagaimana cara solusi jalan keluarnya. Sebagaimana kecerdasan Sunan Gunung Jati untuk membentengi orang-orang Tataran Sunda, orang-orang Sunda, orang-orang Jawa dari pengaruh-pengaruh Portugis yang ingin menyebarkan salibis di tanah Jawa. Sehingga berkat kecerdasan Wali Songo, terutama Sunan Gunung Jati, termasuk muridnya Pangeran Fatahillah, walau bagaimanapun usahanya Portugis dan Belanda untuk mensalibiskan penduduk tanah Jawa tidak berhasil. Tetap tauhid dan Islam di tanah Jawa akan mengakar sampai sekarang. Dan kita sebagai penerus dari perjuangan beliau, bagaimana kita berusaha iman dan Islam tauhid di dalam diri kita akan terus mengakar terhadap anak cucu dan terutama terhadap seluruh penduduk di Madura atau tanah Jawa. Yang pertama, kalimat Sattor bermakna cerdas. Yang kedua, kalimat Sattor bermakna separuh. Bisa diartikan separuh dalam ajaran Sattoria, mengajarkan yang pertama adalah mengajarkan tentang syariah, kedua mengajarkan tentang konsep hakikat. Separuh syariah, separuh hakikat. Digabungkan menjadi satu sistem di dalam tatanan Thariqah Sattoria. Kalimat Sattoria dinisbatkan kepada Maulana Abdullah As-Sattar India. Mengenai ajaran-ajaran di antara ajaran Sattoria yang sangat dalam tentang ilmu al-haqiqah wal ma'rifah, kembali kepada kalimat sin at-ta'ra, satar. Artinya ajaran tentang ungkapan tentang ilmu ma'rifah di dalam Sattoria tetap satar. Tersembunyi, bukan dilarang. Tersembunyi. Istilah orang Madura, tetap ngil-nungil tak temu, sesuatu yang tersembunyi. Wa amma sanaduhuma
Duri an Syekh Qadil Qadiri an Syekh Abdul Wahab Al-Qadiri an Syekh Abdul Ra'uf Al-Qadiri an Syekh Abdul Ghaffar As-Siddiq an Syekh Muhammad Al-Qadiri an Syekh Ali Al-Husain an Syekh Ja'far Husain an Syekh Abdullah Al-Qadiri an Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Qadir Al-Jailani an abihi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Adapun sanad keduanya dimulai dari Thariqat Qadiriyah dari Syekh Haji Huduri, dari Syekh Qadi Al-Qadiri, dari Syekh Abdul Wahab Al-Qadiri, dari Syekh Abdul Ra'uf Al-Qadiri, dari Syekh Abdul Ghaffar As-Siddiq, dari Syekh Muhammad Al-Qadiri, dari Syekh Ali Husain, dari Syekh Husain, dari Syekh Abdullah Al-Qadiri, dari Syekh Abdul Razzaq, putra Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dari ayahandanya Sayyidina Maulana Al-Arif Samdari Muhyiddin Nawaddin Abdul Qadir Al-Jailani. Ini yang sanad kepada Sayyidina Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi Thariqat Qadiriyah, thariqat tersendiri. Thariqat tersendiri, thariqat yang terpisah dengan Satoriyah. Ini sampai kepada Syekh Haji Huduri. Adapun thariqat sanadnya thariqat Satoriyah wa anna Syekh Haji Huduri an Syekh Abdul Sarmat. Sesungguhnya Syekh Haji Huduri memperoleh ilmu Satoriyah dari Syekh Abdul Sarmat, daripada Syekh Al-Qadi Asy-Syatari yang bernama Syekh Muhammad A'la, bergelar Qadi Syattar, daripada Syekh Abdullah Asy-Syatari radhiyallahu ta'ala anhum. Wa jama'u sanadahuma fi Syekh Haji Huduri radhiyallahu ta'ala anhu, dan berkumpul sanad dari keduanya thariqat Qadiriyah atau thariqat Satoriyah di dalam Syekh Haji Huduri radhiyallahu anhu. Wa huwa lakanahu Syekh Al-Kamil Al-Fadil, dan adapun Syekh Haji Huduri mentalkin muridnya Syekh Al-Kamil Al-Fadil Abul Muayyad Syekh Muhammad Al-Mukhatib Bil-Ghaus indallah, mentalkin muridnya Syekh Muhammad yang terkenal dengan nama Al-Ghaus. Kemudian wa walana kau Syekh Sultan Sufi Ustadzul Anam Sirajul Millah Waddin Wajihuddin Al-Alawi. Kemudian beliau mentalkin muridnya Sultan Sufiyah Ustadzul Anam yang menjadi gurunya manusia, Sirajul Millah Waddin yang menjadi pelita bagi agama, Wajihuddin Al-Alawi radhiyallahu anhu. Wa huwa lakana Syekh Arif Sayyid Sibghatullah Asy-Syattari, dan beliau mentalkin kepada muridnya Syekh Sayyid Sibghatullah Asy-Syattar. Wa huwa lakana Syekh Abil Mawahib Ahmad Asy-Syinawi, dan beliau mentalkin kepada muridnya Syekh Ahmad Mawahib Abi Mawahib Ahmad Asy-Syinawi. Wa huwa lakana Syekh Al-Muhaddits Al-Faqih Al-Jami' baina Syari'atul Haqiqah Ahmad bin Muhammad Al-Kushashi, dan beliau mentalkin kepada muridnya Asy-Syaikh Al-Faqih Al-Muhaddits Al-Jami' baina Syari'ah wal Haqiqah, seorang syekh yang alim yang mengumpulkan ilmu syariah dan ilmu haqiqah, yaitu Al-Imam Ahmad Muhammad Al-Kushashi Al-Madani radhiyallahu anhu. Kemudian Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Kushashi menyatukannya dalam satu paket. Kalau sebelum beliau Qadiriyah lain sama diamalkan, Satoriyah lain tapi sama-sama diamalkan, tapi terpisah. Akan tetapi di masa Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Kushashi menjadi satu, langsung disatu padukan oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian beliau mempunyai beberapa orang murid dari Nusantara. Di antaranya Syekh Abdul Rauf Singkil Aceh. Di antaranya
Syekh Yusuf Al-Makassari, dan lain-lain, dan beberapa ulama dari Patani, Muang Thai. Waktu itu, Patani oleh orang-orang Arab dikatakan sebagai Al-Jawi, dikatakan sebagai Nusantara. Memang tempo dulu di waktu kerajaan Mojopahit, wilayah Muang Thai masuk wilayah kerajaan Mojopahit. Jadi thariqah ini menggabungkan dua thariqat agung. Dua ajaran thariqat agung dijadikan menjadi satu. Sehingga kita bersuluk di kedua thariqah agung tersebut, yaitu thariqatul Qadiriyah dan thariqatus Syattoriyah. Adapun sanad yang kepada Wali Songo memang lain dari tadi. Sunan Syekh Abdullah Syattor memiliki murid yang bernama Syekh Qadi Syattor, Syekh Muhammad A'la. Dia memiliki murid Syekh Muhammad bin Fadlullah Burhanpuri, India, Gujarat. Dan di antara muridnya Syekh Muhammad bin Fadlullah Burhanpuri adalah Syekh Jamaluddin Husin Al-Akbar, atau lisannya orang Jawa menyebutnya Syekh Jumatil Kubro, yang menjadi kakek daripada Kanjeng Sunan Ampel. Otomatis Sunan Ampel, Sunan Gresik, terus murid-murid Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, dan lain-lain adalah seorang penyebar Islam sekaligus seorang guru Syattor. Thariqat Syattoriyah berkembang di Nusantara semenjak dari perkembangannya penyebaran Islam fase pertama. Bahkan sebagian peneliti sejarah menyatakan bahwa Sunan Padusan, seorang anggota Dewan Wali Songo yang bertugas menyebarkan Islam di wilayah ujung timur Pulau Madura, yang diambil menantu oleh Pangeran Joko Dole, merupakan salah satu guru daripada thariqat Syattoriyah. Sehingga dikatakan Sunan Padusan, apabila di antara murid-muridnya dapat mengamalkan rukun-rukun Islam seperti sholat, zakat, puasa, kemudian beliau ingin mengerjakan suatu wirid, atau sebelum diujang atau setelah diujang, para muridnya, kata orang Madura, ditutus, dimandikan di suatu sumur di daerah Bangkal. Sumur tersebut ada parekinya 9. Maka terkenal dengan istilah Parsanga Pareki 9. Ada sumur berpareki 9 tempat patutusannya untuk memandikan para murid-muridnya. Makanya terkenal beliau dengan Sunan Padusan. Adapun adab tata cara berzikir dalam thariqat Syattoriyah, di dalam berzikir dalam thariqat Syattoriyah memang ada yang dinas, ada yang tidak dinas. Untuk melakukan zikir yang dilisankan, ada beberapa persyaratan tata krama atau adab. Wa amma muradu adabis wa amma muradu adabin fi dzikri, adapun menjaga adab dalam berzikir inda sadat Syattoriyah, menurut para guru-guru Syattoriyah, yuthlabuna, dituntut beberapa hal. Ini zikir jahar, zikir yang dinas, zikir yang dilisankan. Yang pertama, at-taharatu anil hadatsil akbari,
Yang pertama adalah suci dari hadas besar wal aswari dan kecil. Wal khubusi dan kotoran-kotoran atau najis-najis. Wa ala hadhil adabi atas ini tata krama atau qol Habibul Akbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Habibul Akbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanazzafu fa innal Islam nadhifun. Tanazzafu, bersihlah, sucikanlah diri kalian. Fa innal Islam nadhif, maka sesungguhnya Islam adalah bersih. Maka sesungguhnya Islam mencintai tentang kebersihan. Rawahu Ibnu Hibban. Wa qala Habibul Akbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Habibul Akbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nadzafatu taqwa ilal iman. Adapun kebersihan mengajak kepada iman. Rawahu Tabrani. Meriwayatkan hadis Imam Tabrani. Wa fi hadhihi taharati, adapun ini suci, qabla zikri, sebelumnya berzikir. Tathirul badani, suci seluruh badan, al ahdasi, dari berbagai hadas, wal akhbasi, dan berbagai kotoran atau najis. Wa bi tathhiril jawari, dan sucinya anggota badan, anggota tubuh, anil asami, dari perbuatan dosa, wal jaraimi, dan perbuatan-perbuatan jahat. Walidzaka qala Habibul Akbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan karena hal ini bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru nisful iman. Adapun suci separuh atau sebagian daripada iman. Rawahu Tirmizi. Adab yang pertama sebelum kita berzikir, zikir yang jenis yang pertama adalah suci dari kedua hadas. Baik hadas besar atau hadas kecil. Kendati pun, meskipun kita hadas, sekalipun hadas besar, tetap tidak apa-apa melakukan zikir. Meskipun misalkan ada jamaah berjamaah, kemudian sampean hadas besar, katakanlah junub, kemudian bergabung dengan jamaah untuk berzikir, itu pun tidak apa-apa. Tetap memperoleh pahala. Asalkan bacaan Al-Qur'annya diganti dengan bacaan sholat atau zikir. Karena walau bagaimanapun membaca Al-Qur'an kalau junub atau haid, itu tetap tidak boleh. Meskipun badan kita penuh dengan kotoran atau najis, pakaian kita tetap disunnahkan kita untuk banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau zikir khafi, kalau zikir yang samar yang ada dalam hati atau yang ada di dalam nafas, atau zikir keluar masuknya nafas, atau zikir ruh, atau zikir sirri, ini wajib langgeng, kapapun dimanapun saja tetap harus berzikir, meskipun kita hadas, meskipun kita kena najis atau lain-lain. Ini yang pertama. Terus setelah kita mensucikan badan kita, pakaian kita, apa yang kita pakai dari berbagai najis, kemudian kita harus usaha untuk bitathhiril jawari al-asami wal jaraim. Menyucikan, membersihkan anggota tubuh kita dari mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, perut kita, dan lain-lain, anil asami wal jaraim, dari perbuatan dosa dan perbuatan jahat. Jadi proses yang kedua, suci adalah menyucikan kita daripada najis-najis maknawi. Dan inilah yang dituntut oleh para ulama-ulama sufi. Menyucikan mata kita dari berbuat maksiat. Karena mata kita, sabda Rasulullah SAW, an-nazra syahmatun min sihamil iblis. Pandangan, kalau tidak dijaga,
adalah satu busur dari busur-busurnya iblis. Kedua, mulut kita. Hati-hati dari ghaibah dan fitnah. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian mencari-cari kesalahan orang lain dan menghaibah di antara kalian. Karena ghaibah bagian daripada dosa besar yang menjadi hijab kita untuk menuju usul ila hadratillah. Ini di antara sebagian kecil maksiatnya mulut. Maksiatnya telinga, senang mendengarkan maksiat, mendengarkan fitnah. Maksiatnya kaki, maksiatnya tangan, maksiatnya mulut, maksiatnya perut, dan lain-lain. Yang kedua, ini yang dituntut. Berusaha kita bagaimana untuk menyucikan ini dari perbuatan-perbuatan dosa, anggota-anggota tubuh kita. Kenapa? Perbuatan dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita akan berdampak terhadap syaraf-syaraf di tubuh kita. Al-Imam Abu Bakar Al-Kulabati radhiyallahu ta'ala anhu berkata, syarat di antara manusia untuk mencapai adalah menapaki seorang salik minimal 1000 makom. Juga pun keterangan ini di dalam Syekh Yusuf Al-Nabhani di dalam kitab Sa'adat Dharain menjelaskan bahwa seseorang kalau ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW secara yaqadatan lama-naman, secara keadaan jagat, bukan dalam keadaan mimpi atau tidur, syaratnya minimalnya harus melampaui 360.000 makom. Di antara makom yang 360.000, yang paling berat adalah melampaui 1000 makom. Di antara 1000 makom yang paling berat adalah melampaui 360 makom. Yang 360 makom ini bertalian erat dengan jumlah syaraf-syaraf besar yang ada di dalam tubuh kita. 360 syaraf. Itu terhubung semua dengan anggota tubuh kita. Entah mata, pikiran, otak, telinga, mulut, lisan, perut, kaki. 360 syaraf besar. Kalau anggota tubuh kita melakukan maksiat, otomatis 360 syaraf besar akan gelap. Penuh dengan kegelapan. Sehingga kalau 360 syaraf kita penuh dengan kegelapan, berarti cahaya tidak ada nur yang masuk, sehingga kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut Syekh Yusuf An-Nabhani, cara efektif untuk mengaktifkan atau menghilangkan kegelapan dalam 360 syaraf adalah dengan zikir dan baca sholawat. Berzikir. Dengan berzikir, sehingga kalau 360 syaraf besar kita penuh dengan nurnya zikir, maka otomatis saraf menuju otak kita yang berkeinginan untuk maksiat akan dapat dikendalikan. Dengan dapat mengendalikan maksiat yang ada dalam tubuh kita, ini yang paling berat. Mengendalikan mata, mengendalikan mulut, mengendalikan telinga, mengendalikan pikiran, mengendalikan kaki, mengendalikan tangan, perut, dan seterusnya, yang sampai 360 syaraf, inilah yang terberat bagi perjuangan. Pun kalau berhasil mengenurkan, membuat 360 cahaya syaraf itu bercahaya, sehingga kita berhasil melampaui 360 makom yang terberat. Dan ternyata godaannya para salikin itu yang
360 syarat. 360 untuk menapaki, melewati, melampaui 360. Entah kadang-kadang mata, entah kadang-kadang pikiran, entah kadang-kadang kaki, entah kadang-kadang lidah yang tidak bertulang. Ini yang membuat kadang-kadang kita maksiat. Oleh karena itu, terhadap seluruh para jemaah, baik yang mengaji, terutama langsung secara talaqi, atau yang menyaksikan secara live, atau pemirsa Palangkaraya TV, dimanapun berada, berusaha kita minimalisir maksiat-maksiat agar hisab kita tidak berat di sisi Allah. Al-Fakir tidak menuntut kalian untuk melampaui 360 makom. Karena dikatakan dari awal itu adalah perjuangan memang yang berat. Tapi Al-Fakir berusaha dan memohon kepada Allah agar sambian-sambian semua selamat di sisi Allah. Selamat di sisi Allah. Selamat di sisi Allah. Tidak, artinya tidak terjerembab kepada neraka atau siksa Allah. Oleh karena minimalkan maksiat kita. Kotor diri kita dengan maksiat, bersihkan. Kotor, bersihkan, kotor, bersihkan. Terus kotor, bersihkan. Bersihkan dengan apa? Tazkirun nufus bila ilaha illallah. Dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah apabila dipanjangkan, lamnya dipanjangkan, maka akan menghapus 4.000 dosa-dosa besar. Karena tidak maksum, bersih, kotor lagi, bersihkan lagi, kotor lagi, bersihkan lagi. Yang penting jangan putus asa untuk membersihkan diri. Pun kalau bisa dari 360 makom sudah dilampaui, yang berkaitan syaraf kita, syaraf besar kita, maka akan kita lebih mudah daripada 360 melampaui sampai 1000 makom. Dan ini menjadi persyaratan dalam dunia kewalian. Dan ini pun kalau bisa jemaah seluruh pemirsa memperjuangkan sampai pada 1000 makomat. Jadi syarat yang pertama adalah taharah, bersih atau suci. Suci dari hadas besar atau hadas kecil, suci dari berbagai najis, dan usahakan dan diperjuangkan suci dari najis-najis ma'nawi. Yang kedua, adapun tata krama sholat, berzikir secara jahar-jaharatan atau lisan, sholatut taubah fi ghairil waqtil makruhati. Yang kedua, sholat taubah fi ghairil waqtil makruhati fi sholat. Selainnya bukan waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Wa fil waqtil makruhati pada adab, dan kalau misalkan dalam waktu yang dilarang sholat, kafabil istighfar faqat, maka cukuplah membaca istighfar saja. Wa ala hadhil adabi, atas ini tata krama atau adab, mura'atun, menjaga angkulil Habib Akbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjaga kita, adab kita daripada mengikuti petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min abdin yadzunubu zamban, tiada seorang hamba yang berbuat satu perbuatan dosa, fayusinut tuhur, maka memperbaiki hamba tadi sucinya, wuduknya, semayakumu, kemudian mereka menegakkan fi sholliya, maka kemudian berdiri salat rakaat di 2 rakaat, summa istaghfirillah, kemudian hamba tadi beristighfar kepada Allah, illa ghafarallahu lahu, kecuali Allah mengampuni dosa-dosanya. Rawat Tirmidzi
wa Abu Daud wa Nisai wa ghairihi. Kalau di waktu yang diperbolehkan sholat, misalkan seperti tadi ba'dal isya, ba'dal maghrib, kita berkumpul mau melakukan zikir, alangkah lebih baiknya seandainya diawali dengan sholat taubah. Loh, kenapa? Karena kita semua bukan orang-orang maksum. Kadang-kadang di antara kita senang berbuat dosa. Apalagi perbuatan dosa zaman itu sangat mudah. Melalui medsos, melalui HP, sangat mudah. Sangat mudah mengakses, menonton perbuatan-perbuatan dosa. Misalkan kita buka HP, kemudian masuk iklan-iklan yang ada wanita-wanita telanjangnya. Itu pun masuk dosa. Dosanya mata. Kalau kita mendengarkan, dosanya telinga. Bersihkanlah dosa-dosa tersebut dengan sholat taubah. Bersihkanlah noda-noda tersebut dengan sholat taubah. Minimal 2 rakaat. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, tiada seorang hamba melakukan suatu perbuatan dosa, kemudian dia wudhu dengan wudhu yang baik, bersuci dengan bersuci yang baik, kemudian dia tegak untuk menegakkan sholat, untuk menunaikan sholat, maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosanya. Kemudian sumajalasan mustaqbil al-kiblati, kemudian dia duduk menghadap kiblat, mutawaddian, dengan tawadu, wa mutafarrigan, dan kosong, angkali khatirin wasulin, hatinya dari segala macam khawatir, keinginan-keinginan selainnya Allah, wasulin, dan kerepotan dan kesibukan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul majalisi mustaqbil kiblat. Khairul majalisi, adapun paling baiknya majelis, mustaqbilul kiblati, adalah yang menghadap kiblat. Muttafaqun alaih. Kemudian setelah sholat taubah, kita kalau sudah sholat taubah pasti menghadap kiblat. Dalam posisi kita menghadap kiblat, kita harus tawaddu kepada Allah, mutawaddian wa mutafarrigan, dan kosongkan hati, angkuli khatirin, dari setiap bisikan-bisikan. Apa bisikan selain ya Allah, wasulin, dan kerepotan atau istilah kesibukan selain Allah, dikosongkan semua. Fokus kita hanya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan secara zahir, khurul majalis mustaqbilul kiblah. Kalau kita ingat dulu, orang-orang tua kita, orang tua sepuh kita terkenal dengan istilahnya kalau ingin mendoakan mayit atau orang yang sudah meninggal dengan istilah syarwa. Biasanya kalau syarwa itu biasanya menghadap kepada kiblat. Wahai para hadirin, para undangan, kita berzikir syarwa untuk sufal fulanan, maka para hadirin diharap untuk menghadap kiblat. Itu tempo dulu. Bahkan kalau tempo dulu katanya mematikan lampu. Zikir fidaknya 70.000, betul-betul 70.000. Tempo dulu orangnya sedikit. Undangan 40 orang itu terlalu banyak kalau zaman tempo dulu. Kalau orang-orangnya sedikit. Itu berzikir kalimat tauhid, kadang-kadang ba'dal isya, habisnya, tamatnya pukul 1, pukul 12 malam. Kalau sudah sampai 2 jam, biasanya istirahat dulu katanya. Kata orang Madura, ngotak gelu. Istirahat dulu, makan dulu. Setelah makan, mulai lagi kalimat tauhid sampai pukul 1. Kalau undangan tempo dulu. Masih apa? Thariqat qadiriyahnya masih melekat. Kalau zaman sekarang, zaman yang sudah serba canggih dan serba gapuru, serba tergesa-gesa, jangan sampai 4 jam, 5 jam. Setengah jam saja kalau undangan di umum kita berzikir, langsung imamnya dikirim suratnya. Cek bit-abit ke. Kiainya suruh jangan lama-lama berzikir. Kalau zaman sekarang.
Terkemudian setelah berzikir Allah, kemudian dia saling berdoa kepada Allah biqabuli untuk diterimanya zikir tersebut. Kemudian berdoa kepada Allah agar zikirnya, doanya diterima oleh Allah, dan berdoa wattiba'i sunnah, dan berdoa agar dia bisa mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Wa usnil khatimati, dan berdoa untuk husnul khatimah kepada dirinya, kepada orang tuanya, kepada keluarganya, anaknya, muridnya, dan sebagainya. Oleh syahid, dan juga pun mendoakan terhadap gurunya. Wa iqra'ul fatihata, dan membacakan fatihah. Wa yahdi thawabuha, dan menghadiahkan pahala fatihah tadi ila syaikhi punya wa kulil masyayikh syatoria, dan para guru-guru syatoria. Dan di dalam sebelum berzikir, dan di dalam sebelumnya berzikir, dan setelah berzikir tatkala mendoakan gurunya, wa ilahizuka annahu nadhuru ila syaikhi baina ainihi, dan menghayalkan seorang salik dia memandang pada gurunya di antara dua matanya, di keningnya. Wa tashihun niyah, dan mensahihkan, membenarkan dan meluruskan niat karena Allah. Wala hadhil adab, adapun ada atas ini tata krama atau adab, mu'ara'atan, menjaga min qoulillahi ta'ala, menjaga firman Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tauhu ilaihil wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ibtagu, carilah kalian, ilahi, kepada Allah, wasilah, perantara. Wa syaikhuka, dan gurumu, wasilatuka adalah wasilahmu ilallahi ta'ala, menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mura'atan min kulil habibil akbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menjaga dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niyatul mu'min khairu min amalihi, niatnya orang mukmin lebih baik daripada amalnya. Terkemudian setelah duduk menghadap kiblat, dia berdoa kepada Allah Ta'ala dengan berbagai doa untuk diterimanya ibadah, husnul khotimah, berdoa bagi dirinya, keluarganya, gurunya, anaknya, murid-muridnya, dan lain-lain, dan kemudian menghadiahkan bacaan Fatihah kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para ahli masyayikh syatoria, dan kepada gurunya. Ini bagian daripada tata krama ahli syatoria dalam mau berzikir. Dan kemudian muraqabah, yaitu menghadirkan guru, memandang wajah guru, tempatnya di antara kedua mata, artinya di kening, di kedua mata. Memandang seakan-akan guru ada di depannya. Ini melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ibtaghu ilaihil wasilah. Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu di dalam kitabnya menjelaskan tentang ayat ini bahwa wasilah itu banyak. Wasilah itu banyak. Wasilah kepada Allah itu banyak, tetapi bagi seorang murid paling baiknya wasilah adalah gurunya. Terkemudian luruskan niat. Ini melaksanakan perintah Allah Ta'ala, niyatul mu'min khairu min amalihi. Niatnya orang mukmin lebih baik daripada amalnya. Jadi orang mukmin selalu meluruskan niat, selalu bagaimana niat selalu lillahi ta'ala, karena Allah, tidak yang lain. Berarti mafhum mukhalafah, pengertian terbalik daripada hadis ini, berarti kalau orang munafik itu tandanya niatnya lebih buruk daripada amalnya. Kalau orang mukmin tandanya niatnya lebih baik daripada amalnya. Ini pun adab-adab secara zahiriyah dikala kita akan melakukan zikir-zikir thariqah, baik secara jamaah atau secara munfaridan yang dilaksanakan secara tinis atau secara lisan. Wa ammal adabu kharijuz dzikri fa katsiratun minha, adapun adab di luarnya zikir maka banyak. Wa min hadzal sebut fa mudawamatul wudu'i, yang pertama adalah mudawamah wudu.
Jadi diharapkan kepada seluruh jamaah, baik para pemirsa yang menyaksikan pengajian ini, usaha kita dalam wudu. Batal, usahakan kita berwudu. Dalam arti asalkan kita tidak kena penyakit cercer. Kita usahakan wudu kita. Bahkan misalkan pada mulai tahun 2021 sampai sekarang terkenal dengan istilah corona, banyak orang pakai masker, bahkan menggunakan sabun. Hati-hati, jangan jabat tangan, selalu cuci tangan, menjaga jarak. Tapi kita tidak pernah meneliti bahwa wudhu adalah benteng yang terkuat, lebih baik daripada masker, lebih baik daripada sabun cuci tangan. Wudhu, mudawamah wudhu, melanggengkan wudhu. Dengan wudhu kita dijaga oleh Allah dari syaitan dan juga pun dijaga dari virus. Kami yakin, Al-Fakir yakin. Maka dalam situasi yang seperti ini banyak virus, entah virus itu yang namanya corona dan lain-lain atau virus maksiat, langkah kita, solusi kita adalah mudawamah wudhu, melanggengkan wudhu. Dan melanggengkan wudhu itu pun banyak faedahnya dan manfaatnya. Termasuk juga wa sholatud duha, dan sholat duha. Bagi yang punya waktu kosong, misalkan sempatkan diri kita untuk sholat duha meskipun 2 rakaat. Wal awabin, dan sholat awabin, yaitu ba'da maghrib. Ba'da sholatis sunnah ba'dal maghrib, sholat awabin. 6 rakaat. Au sholatut taubah, atau sholat taubah yang seperti dikerjakan tadi. Wa tahajudi, dan tahajud. Au sholatil hajat, atau sholat hajat seperti yang kita kerjakan. Juga pun adabnya juga pun secara mulazimatul jum'ati, dan mulazimah terhadap Jumat. Jadi jangan mentang-mentang kita ahli thariqah kita meninggalkan sholat Jumat, tidak boleh. Kecuali dalam keadaan uzlah atau khulwat. Tetap punya kewajiban bagi yang laki-laki, az-zukur, al-baligh, yang baligh, yang mukimin, yang berdiam-diam, amaroma, bertempat tinggal di rumahnya, tidak melakukan musafir, tetap wajib melakukan sholat Jumat. Wa hyaul baina bainal atlu'aini, dan menghidup-hidupkan antara dua terbitnya matahari, yakni fajar wa syamsi, dan terbitnya fajar wa syamsi, dan terbitnya matahari. Dihidupkan dengan apa? Dengan zikir. Wa ihya'u ma bainal isya'aini bidzikri, dan menghidup-hidupkan di antara 2 isya, di antara salat 2 isya apa? Maghrib dan isya, bizikri, dengan zikir. Wa kadzalika rabita, dan seperti juga hal juga rabita, sambungan hati murid kepada guru. Wal amalu bidzalik, dan mengamalkan rabita. Wal amalu dzalika, dan mengamalkan hal tersebut yang disebut rabita. Salat hajat, salat tahajud, istighfar, mudawamah wudhu, muhimun, perkara yang penting. Wa alaihi, dan wajib atas murid, wajib atas orang yang berjalan dalam jalur syariah, kewajiban apa? Ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah, mengikuti ajaran-ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasyar'i, dan syariah. Wajib juga pun bagi seorang pengikut syariah mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah yang diketahui. Apa yang diketahui tentang sunnah, ikutilah. Wa imatatul bid'ati, dan mematikan bid'ah. Apa yang diketahui tentang bid'ah, artinya bid'ah yang bertentangan, yang kontradiksi dengan sunnah. Ini wajib bagi seorang ahli syariah. Wa hifdzul kasabi anil muharramati, dan juga wajib menjaga kasab, menjaga pekerjaan-pekerjaan kita, maisha kita setiap hari,
Dari apa? Dari anil muharramati, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Wajib juga pun kita menjaga apa kasab kita, apa pekerjaan kita, agar jangan terjerembab pada perkara haram dan riba. Wa yudawimu zikri wa yudawimu zikra, dan wajib juga pun mendawamkan zikir sirri, mendawamkan zikir sirri, bi barati anfusin, dengan menjaga nafas-nafas, bizikri dengan zikir allati arsyadahu ilaihi syekh, yang menunjukkan pada zikir tersebut yang membimbingnya syekh atau guru. Juga pun wajib bagi seorang ahli zikir, wajib bagi seorang ahli syatoria menjaga zikir sirri, yaitu bagaimana nafas yang kita keluar masuk tidak lepas daripada ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah dibimbingkan oleh guru-guru dan syekh-syekh kita. Semoga pembacaan kitab Qutul Arwah ini bermanfaat kepada diri kita semua, kepada keluarga kita, kepada anak cucu kita, kepada seluruh jamaah dan pemirsa Malaker TV dimanapun berada. Dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang selamat, menjadi orang-orang yang ahlullah, yang dekat dengan Allah, menjadi orang yang betul-betul ahli sunnah, yang mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW, berkumpul dan bersama dengan para wali-wali Allah, lebih-lebih dengan pemimpin para nabi sayyidil anbiya wal mursalin baginda Rasulullah SAW. Minallahi at-taufiq wal hidayah wal inayah, wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyafa wan nazar wal barakah, wa min sayyidi Abdul Qadir al-Jailani al-barakah wan nafahat, wa min sayyidi Abdullah Shattari al-barakah wan nafahat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum. السلام